أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dinukilkan perkataannya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kalimatan min jawahiril kalam. Kata Syekhul Islam, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan sebuah perkataan yang termasuk perkataan-perkataan emas. La yarjuwanna 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna 'abdun illa dhanbah. Kata Ali bin Abi Thalib, janganlah seorang hamba berharap kecuali kepada Allah, dan takutlah hamba kepada dosa-dosanya. Berharap kepada siapa? Allah. Kalau takut terhadap siapa? Dosa-dosanya dia. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Maksudnya apa? Pertama jamaah, la yarjuwanna 'abdun illa rabbah. Jangan berharap kecuali kepada Allah. Jadi jangan kita harapkan amal kita, sholat dan lain sebagainya itu bisa memberikan kepada kita hal yang begitu besar kepada kita. Kita sholat aja, tadi aja 3 rakaat ya. Itu yang khusyuk berapa rakaat? Dari 3 yang fokus berapa rakaat? Gitu. Biasanya kita lagi sholat yang lupa jadi ingat. Masa sholat yang begini yang akan menghantarkan kita kepada rahmat Allah yang begitu besar? Nggak kebayar. Maka yang harus diharapkan oleh seorang hamba, jangan nampang sama amalannya, jangan sombong dengan amalannya, tapi dia harapkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakhafanna 'abdun illa dhanbah. Dan yang harus dia takuti adalah dosanya sendiri. Kenapa yang harus dia takuti dosanya sendiri? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Allah tidak akan mengazab seseorang tanpa sebab. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menghukum seseorang tanpa sebab. Itu tidak mungkin. Gak ada dalam sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala zalim. Gak ada. Allah tuh kalau mengazab orang adil. Adil. Ya. Kalau dia berdosa ya dihukum. Kalau dia berdosa ya dia dihukum. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, wala yakhafanna 'abdun illa dhanba. Seorang mukmin tuh patut dia takut sama dosanya, karena dosanya sumber masalahnya. Dosanya sumber masalahnya. Maka dalam beberapa riwayat Rasulullah para sahabat mengatakan, ya, orang muslim itu melihat dosanya itu seperti gunung yang akan menimpa dirinya. Jadi dia khawatir betul, ini ada efek dosa gue nih. Ini bentar lagi ada dampaknya dosa saya nih. Dia khawatir betul dengan dosanya. Adapun orang munafik, dia memandang dosanya hanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, lalu dia usir kemudian pergi. Kecil banget itu. Itu perbedaan orang mukmin dan munafik, Bapak-bapak. Orang mukmin tuh kalau dosa satu aja panik dia. Hatinya enggak enak. Tapi kalau orang munafik, fana'udzubillah, kalau orang munafik, dia berdosa dan dia nyaman. Dia dosa dan dia nyaman. Dia maksiat dan dia nyaman. Dia enjoy. Kalau sampai, na'udzubillah, kita melakukan maksiat dan kita nyaman dan kita enjoy, itu tanda kemunafikan. Namun pada saat kita melakukan dosa, melakukan maksiat dan kita khawatir, itu tanda keimanan. Itu tanda keimanan yang masih ada pada diri kita. Tapi pada saat kita nyaman melakukan dosa, oh ini tingkatan sudah cukup tinggi dalam keburukan. Dan kapan orang tuh bisa nyaman dalam melakukan dosa? Kalau dia ulang-ulang terus dosanya. Kalau dia istiqomah banget berdosa untuk satu dosa, itu biasanya sensitivitasnya hilang. Kalau sampai dia nyaman melakukan dosa tersebut, ini tanda yang sangat buruk padanya. Satu orang baru pernah masuk ke salah satu kantor yang budaya kantor tersebut adalah korupsi. Di awal dia masuk, dia nggak korupsi. Tapi karena keadaan dan lingkungan, akhirnya mulai. Ya, di minggu keempat dia korupsi, tapi sedikit. 1 minggu juga cuma 1 kali korupsi. Di minggu kedua mulai 1 minggu 2 kali korupsi.
Di minggu ketiga nambah lagi. Terus begitu. 1 tahun dia korupsi. Yang tadinya dia di awal-awal tuh khawatir banget untuk korupsi 1 kali aja dalam seminggu, dia panik, dia bingung, dia khawatir. Tapi begitu berjalan terus, dia merasa nyaman. Dia korupsi, dia ambil duit orang, dia nipu, tapi dia nyaman. Seperti tidak melakukan dosa. Oh, ini tanda keburukan yang cukup tinggi dalam dirinya. Na'udzubillah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, lihat betul-betul. Kalau Anda merasa nyaman dalam melakukan dosa, itu tanda kemunafikan. Wa'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم